Pembatal puasa yang dikiaskan kepada makan dan minum, yang diperdebatkan para ulama, apakah membatalkan puasa atau tidak, dan tidak terdapat dalil tegas yang menunjukkan itu membatalkan puasa. Maka jemaah sekalian, di antara yang akan saya sebutkan adalah 15. Sebagian besarnya adalah pembatal-pembatal puasa kontemporer, yang mungkin zaman dulu tidak ada. Nomor 1 adalah memakai celak mata, yang kedua tetes mata, yang ketiga tetes telinga, yang keempat menggunakan inhaler. Misalkan ada orang sakit asma, lalu dia menggunakan inhaler, batalkah puasanya atau tidak? Semisal dengan itu menghirup aromaterapi, atau menghirup gas obat bius, atau sekedar mencium bau, dan yang semisalnya. Ini yang keempat. Yang kelima, menggosok gigi dengan pasta gigi, atau odol, atau menggunakan obat kumur, atau obat yang diletakkan di mulut, namun tidak sampai ditelan, dan yang semisalnya. Yang keenam, menggunakan minyak gosok, atau koyo yang menyerap ke dalam tubuh. Yang ketujuh, infus yang menguatkan tubuh. Yang kedelapan, infus yang tidak menguatkan tubuh. Yang kesembilan, suntikan yang menguatkan tubuh. Yang kesepuluh, suntikan yang tidak menguatkan tubuh. Seperti hanya suntikan obat. Begitu pula infus yang tidak menguatkan tubuh, hanya dimasukkan obat. Yang kesebelas, memasukkan sesuatu melalui saluran kencing. Misal ada obat tertentu yang dimasukkan melalui saluran kencing. Yang ke-12, memasukkan sesuatu ke perut melalui kemaluan depan. Yang ke-13, memasukkan sesuatu ke perut melalui anus. Contohnya ada obat penurun panas dimasukkan melalui anus, begitu pula obat untuk melancarkan buang air besar. Yang ke-14, memasukkan alat melalui mulut untuk meneropong isi perut, endoskopi, atau untuk menarik sesuatu dari perut. Yang ke-15, memasukkan sesuatu ke perut melalui luka robek di perut. Inilah jemaah sekalian 15 poin. Apakah termasuk pembatal puasa atau tidak? Dan tidak ada dalil tegas yang memutuskannya batal puasa atau tidak. Maka ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semuanya membatalkan puasa, ada yang mengatakan sebagiannya membatalkan puasa, dan ada yang mengatakan semuanya tidak membatalkan puasa. Maka pendapat yang benar insyaallah ta'ala adalah semuanya tidak membatalkan puasa. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Asy-Syarhul Mumti', bahwa ini semuanya tidak membatalkan puasa. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Dari semua pembatal puasa ini, yang paling kuat khilafnya adalah pada infus dan suntikan yang menguatkan tubuh. Karena itu sangat mirip dengan makanan, sama-sama menguatkan tubuh. Sehingga kiasnya jelas, ada illah yang sama-sama menguatkan tubuh. Dan inilah pendapat yang dipilih juga oleh Lajnah Daimah, bahwa infus dan suntikan yang menguatkan tubuh membatalkan puasa. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memandang illahnya bukan sekedar menguatkan tubuh. Ada illah yang lain yang terdapat pada makanan dan minuman yang tidak terdapat pada infus dan suntikan, sehingga tidak bisa dikiaskan. Illah apa itu? Yaitu merasa nikmat, merasa lezat. Dan ini termasuk tujuan kita berpuasa, mengendalikan diri kita dari sesuatu yang kita senang untuk dimakan atau diminum, bukan sekedar menguatkan tubuh kita. Sehingga insya Allah pendapat yang lebih kuat itu tidaklah membatalkan puasa. Kaidah yang sangat penting dalam Asy-Syarhul Mumti', tsumma ladaina qaidah muhimmah. Kemudian kita memiliki kaidah yang sangat penting li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu. Wa hiya annana idza syakakna fi syai' amuftirun huwa amla, yaitu apabila kita ragu pada sesuatu apakah membatalkan puasa atau tidak, fal aslu adamul fitr, maka hukum asalnya adalah tidak batal, karena tidak ada dalil. Untuk menghukumi sesuatu membatalkan puasa harus berdasarkan dalil. Jadi ketika kita ragu sesuatu itu membatalkan puasa atau tidak, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya tidak batal sampai ada dalil yang meyakinkan kita bahwa itu membatalkan puasa. Wala najra'u ala an nufsida ibadata muta'abbid lillahi illa bidalilin wadihin yakunu lana hujjatan indallahi azza wa jalla. Maka janganlah kita lancang untuk merusak ibadahnya orang yang beribadah kepada Allah kecuali dengan dalil yang jelas yang akan menjadi hujjah bagi kita di sisi Allah azza wa jalla. Subhanallah, ini nasihat yang sangat penting sekali bagi para penuntut ilmu. Hati-hati dalam berfatwa, hati-hati dalam menjawab pertanyaan. Ketika kita mengatakan itu batal puasa, berarti kita katakan puasa kamu rusak. Maka ini pertanggungjawabannya besar sekali di sisi Allah azza wa jalla kelak di hari kiamat. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala juga menjelaskan dua pengecualian. Pengecualian yang pertama, ketika dimasukkan alat untuk meneropong isi perut, dimasukkan dari mulut, atau mungkin dimasukkan melalui hidung, atau untuk menarik sesuatu dari perut. Maka apabila di alat tersebut terdapat minyak atau cairan, kemudian masuk ke perut, itu membatalkan puasa. Karena dia masuk melalui jalur makanan dan minuman, sehingga dia jelas bermakna makanan dan minuman. Maka itu membatalkan puasa. Pengecualian yang kedua, ketika seseorang itu makan
makanan bukan lagi dari mulut. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari segala musibah dan malapetaka. Misalkan ada orang ditimpa musibah sehingga mulutnya sudah tidak lagi bisa berfungsi untuk makan, maka makanannya dimasukkan melalui anggota tubuh yang lain. Apakah melalui luka di perut misalkan, atau melalui suntikan, atau melalui infus, maka saat itu disebut makan dan minum. Walaupun dia tidak merasa lezat, karena mulutnya sudah nggak bisa lagi menerima makanan dikarenakan satu penyakit atau satu penghalang. Maka saat itu, walaupun dimasukkan bukan melalui mulut atau hidung, membatalkan puasa ketika anggota tubuh yang lain itu sudah berfungsi seperti mulut dan hidung untuk memasukkan makanan dan minuman.